Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi Tantra, Yantra, dan Mantra, pelajaran agama Hindu kelas 12. Adapun anggota kelompok kami, pertama ada Igede Aditya Pramana, absen 10, Igede Krusyawan Budi, absen 11, Ide Bagus Geniasra Wirabuana, absen 18, dan Ninyoman Triana Masujati, absen 30. Sebelum membahas Tantra, Yantra, dan Mantra, kita pahami bersama. Kita sebagai umat Hindu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai cara. Dalam agama Hindu, mendekatkan diri atau menjalankan serada bakti kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa dapat dilakukan dengan melibatkan aspek Tantra, Yantra, Mantra, Yatnya, dan Yoga. Nah, untuk Yatnya dan Yoga tentu kita sudah tahu. Yatnya adalah persembahan yang tulus ikhlas, dan yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, untuk Tantra, Yantra, dan Mantra akan kita bahas pada slide berikutnya. Baik, pertama kita bahas tentang Tantra. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Jadi, Tantra adalah salah satu konsep pemujaan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Jadi Tantra dapat diartikan yaitu kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah bagian dari saktisme, yaitu memuja kepada Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi meliputi Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Parwati, Dewi Laksmi, dan sebagainya. Dalam proses pemujaannya, para pemuja atau yang disebut dengan sakta menggunakan mantra, yantra, tantra, yoga, dan puja serta melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Jadi kundalini dalam kitab Tantra adalah sumber kekuatan yang berasal dari tubuh manusia. Jadi ada cakra dalam tubuh manusia yang bisa diaktifkan dan bisa memberikan kekuatan atau kesaktian. Nah, kemudian fungsi dan manfaat dari Tantra, yaitu pertama, menyeimbangkan keaktifan semua cakra. Di dalam tubuh manusia, terdapat 7 cakra, yaitu Sahasrara Cakra, Ajna Cakra, Wisuda Cakra, Anahata Cakra, Manipura Cakra, Swadhisthana Cakra, dan Muladhara Cakra. Fungsi yang kedua yaitu memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, membantu bangkitnya kemampuan clairvoyance. Jadi, clairvoyance yaitu kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang halus. Fungsi yang ketiga yaitu membantu bangkitnya kemampuan clairaudience. Clairaudience yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Selanjutnya, membantu bangkitnya kemampuan psychokinesis. Psychokinesis adalah kemampuan mempengaruhi sikap, pikiran, dan jiwa seseorang ke arah yang lebih baik, menenangkan orang yang kalap, bingung, emosi, dan dapat menyadarkan atau menetralisir orang yang kesurupan. Kemudian yang terakhir, merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan yang dijalani sekarang maupun tingkat dimensi yang lebih tinggi. Nah, itu tadi adalah fungsi dan manfaat dari Tantra. Selanjutnya, bentuk dari Tantra. Secara umum,
dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra adalah bentuk-bentuk ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua yang ada di alam semesta ini. Namun, demikian pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pelaksananya, sehingga mereka dapat terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Nah, jadi kebanyakan kitab-kitab Tantra itu masih dirahasiakan dari arti yang sebenarnya, dan yang sudah diketahui pun masih merupakan teka-teki. Jadi, ada baiknya di antara kita mulai belajar mendiskusikan ajaran Tantra yang berlandaskan makna ajaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan melaksanakan ajaran Tantra dengan bentuk yang baik dan benar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang yantra. Dalam Kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti pengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra adalah bentuk niyasa yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Jadi yantra itu adalah bentuk dan wujud sarana, alat, yaitu instrumen yang dipergunakan oleh seseorang dalam memuja ide Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya. Jadi bentuk niase misalnya perpaduan warna, kembang, banten, gambar, pratime, arce, atau patung, dan lainnya. Fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran agama Hindu bagi umat sedharma yaitu: pertama, sebagai simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Kedua, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Ketiga, media memusatkan pikiran. Kemudian bentuk-bentuk yantra yaitu: 1. Banten. Jadi banten itu adalah salah satu bentuk yantra sebagaimana dinyatakan dalam lontar Yatnya Prakrti. Banten itu memiliki arti yang demikian dalam dan terkandung nilai-nilai yang universal. Jadi menurut lontar Yatnya Prakrti, banten sebagai simbol ekspresi diri manusia. Misalnya, banten caru sebagai lambang penetralisir kekuatan negatif, banten pras sebagai lambang permohonan untuk hidup sukses dan sebagainya. Yang kedua, ada susastra. Nah, bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu yaitu: pertama, Bu Prista Yantra. Bu Prista Yantra adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat suatu bahan tertentu. Bu Prista Yantra ini biasanya hanya ditulis dan pada selembar kertas atau kain. Kedua, Meru Prista Yantra. Meru Prista Yantra adalah yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramid di mana di bagian dasar penopangnya dibuat lebar atau besar. Semakin ke atas semakin mengecil. Ya, untuk contohnya misalnya bentuk Meru pada bangunan Pelinggih yang ada di Bali. Ketiga, Meru Prastar Yantra adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Selanjutnya Ruram Prista Yantra, yaitu yantra di mana bagian dasarnya berbentuk mandala segi 4 dan di atasnya berbentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Dan terakhir Patala Yantra, yantra yang di bagian atasnya bentuknya lebih besar daripada bentuk bagian bawahnya. Bentuk ini kebalikan dari Meru Pitra Yantra. Selanjutnya, mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta dari kata man, artinya pikiran, dan tra artinya menyeberangkan.
Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Jadi, mantra adalah sebuah kata-kata atau kalimat suci yang bersumber dari kitab suci Weda. Nah, mantra digunakan sebagai pemujaan kehadapan ide yang widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, beserta dengan berbagai macam manifestasinya sebagai sarana komunikasi dan permohonan. Selanjutnya, kemudian fungsi dan manfaat mantra ya dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedarmanya yaitu: 1. Untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. 2. Untuk memohon kesucian. 3. Untuk memohon keselamatan. 4. Untuk memohon pencerahan dan kebijakan. 5. Untuk melestarikan ajaran Dharma. Kemudian, untuk bentuk dari mantra digambarkan dalam bentuk yang sangat halus dari sesuatu bersifat abadi, berbentuk formula yang tidak dapat dilancarkan yang merupakan asal dari semua bentuk yang tidak abadi. Jadi, pada dasarnya, kata mantra berarti bentuk pikiran. Seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung dalam mantra tersebut dapat merealisasikan apa yang digambarkan dalam mantra itu. Baik, demikian presentasi materi Tantra, Yantra, dan Mantra. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi ini, terdapat keliruan dalam penyampaian materi, dan tentu kesalahan dalam kata-kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.